siang, Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon halo. maaf kalau Shalom, Pak. takutnya nanti mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal di tempat saya ini karena saya di ruangan. Saya juga biasa tadinya sebenarnya tiap hari Kamis itu ada kadangkala ada kalau siang-siang itu kadangkala ada rapat, ada ini, sehingga kadang-kala sangat mengganggu sekali. Tapi puji Tuhan saat ini ya saya bisa ninggalin sebentar untuk kita bersama-sama bersekutu. Ya, sebelum kita mulai perenungan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk berkumpul, merenungkan firman-Mu, memuji nama-Mu, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan renungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan, dan berkati para ibu-ibu serta para yang mendengarkan acara persekutuan kami ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena ini ada bapaknya juga, Pak Heri, selamat siang, Pak Netsen, Pak Galen, pendeta. Jadi biasanya ibu-ibu, selamat siang ibu-ibu, tapi sekarang kan ada bapak-bapak, jadi selamat siang Bapak Ibu sekalian, kan gitu ya. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema tangguh menghadapi masalah. Sebenarnya jujur saya kalau dikasih dengan ini, saya mempertanyakan diri sendiri apakah saya sudah tangguh sebenarnya dalam menghadapi masalah, ya. Karena rasanya saya masih banyak kalahnya ketika menghadapi permasalahan. Ya, kenapa saya katakan rupanya masalah itu ketika tidak ada masalah kita merasa gampang, tetapi ketika sudah ada masalah rasanya begitu sulit untuk menghadapinya, bahkan tangguh untuk melawannya. Namun demikian, inilah yang harus kita pelajari karena memang sudah diberikan kepada saya. Ya, ada ayat berkata bahwa ya jangan lihat orangnya tetapi lihatlah dari ajarannya, katanya kan gitu ya. Tetapi ya kita harus berusaha bagaimana antara ajaran, perkataan, dan perbuatan harus sama. Itu yang harusnya sebagai orang percaya. Tetapi maksud saya tadi, pantas nggak yang saya ketika melihat ada menghadapi masalah, tangguh nggak? Sudah benar-benar kuat nggak gitu ya? Karena pengalaman mungkin Pak Heri juga, saya juga, kalau dulu waktu COVID kemarin, yang saya pernah ngalamin itu, wah rasanya masih karena nggak ada gejala-gejala, rasanya tenang gitu kan ya waktu yang pertama. Tetapi dan saya pun berpikir ini bukan karena COVID, tetapi ya hasil daripada pengecekan itu mungkin tidak tepat atau tidak cocok sehingga ya hasilnya positif. Tapi ketika saya menghadapi real yang sejatinya COVID, waduh rasanya begitu menyakitkan sekali. Ya, saya merasanya waduh nggak enak gitu. Apalagi kalau seandainya orang, kita aja yang seandainya COVID, karena mungkin saya orang yang tipenya, sampai anak saya aja bilang sama Nathan bilang saya, Bapak jangan seperti orang yang sotoy lah gitu, artinya yang terlalu dibawa beban kalau ada masalah gitu. Artinya, aduh saya lupa istilahnya dia, terlalu apalah istilah anak muda. Jadi sangat-sangat terlalu lebay. bukan, iya lebay. Tapi ada satu lagi, bukan masalah lebay. Baper. Baper, iya baperan gitu atau apa, sehingga padahal itu biasa saja gitu. Tetapi ya itu tadi, kadang-kala saya bilang anak nggak tahu kondisi kita, kadang-kala kan dia muda, saya bilang sama istri, saya sudah ada komorbid, dan kadang-kala karena kita terlalu baperan mendengarkan bahwa kalau komorbid biasanya lebih berat, makanya lebih berat, artinya itu yang membuat rasa takutan, kecemasan itu lebih tinggi gitu ya. Tetapi padahal itu belum real yang benar-benar kita alami. Tapi itulah itu sedikit kenapa saya kira kadang-kala saya mengatakan
Kalau kita menghadapi masalah, pertanyaannya adalah kadang-kala saya pikir jangan terlalu gampang untuk menerima. Mungkin secara teori gampang, tetapi secara fakta itu sulit, gitu ya. Tetapi ya sama seperti pengalaman saya ketika waktu kehilangan, padahal itu suami dari adik, ya, atau laek saya, orang Batak bilang laek kandung. Itu waduh, sampai akhirnya saya bilang ketika ada acara-acara hal-hal rohani, ya saya bilang, saya khususnya tentang kematian, penghiburan, stop, saya tidak mau, saya tidak ini, karena jangan saya menyampaikan artinya penghiburan kepada orang, tapi saya sendiri merasa masih berat sekali. Ketika waktu itu saya bilang, sampai waktu di depan mayat saya bilang gitu, bilang nanti di hadapan Tuhan, di mana keadilanmu Tuhan? Karena saya merasa adik saya ini udah ditinggalkan bapak waktu kecil, sekarang ditinggalkan suami ketika dia lagi mengandung, punya anak 3 kecil-kecil, dan dia tidak ketergantungan sama suami tinggi, dia tidak punya pekerjaan, tidak punya, suaminya hanya hidup biasa-biasa saja gitu. Sehingga rumah pun itu saya yang memberikan, dan sekarang kehilangan. Rasanya saya itu terpukul. Sehingga waktu itu saya bilang, waduh, ketika ada acara-acara, memang pernah waktu acara berapa kali dari keluarga, dari ini, saya bilang saya nolak untuk menyampaikan firman Tuhan terhadap penghiburan. Karena apa? Iya, ngapain menghibur orang, saya sendiri tidak bisa menghibur diri saya, atau mengkhotbahin orang menghadapi masalah, tetapi saya sendiri tidak siap atau kurang kuat di dalam menghadapi masalah. Itulah yang kenapa akhirnya saya lari, kan gitu ya. Tapi terkait dengan itu ya, kita kembali kepada topik kita, tangguh menghadapi masalah. Sebagai nats pembimbing, ini yang menjadi kadang-kala saya bertanya, kadang-kala dalam diri, kok bisa ya Paulus begitu? Dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai ada 2, walaupun banyak sebenarnya yang akan dibaca, tetapi hanya inti saja. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ya, 12 ayatnya, 2 Korintus 12 ayatnya ke 9 dan 10. Ya. Tetapi jawab Tuhan kepada, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang. Nih dibilang, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Suatu paradoks sekali, kan gitu. Dia merasa senang, dia merasa katanya suka di dalam aku senang dan rela di dalam kelemahannya, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan. Siapa yang mau? Siapa yang kuat? Tetapi kenyataannya dia katakan, aku senang. Dia tidak, dan itu bukan basa-basi gitu ya. Walaupun ini terkait, memang perikopnya terkait dengan penderitaan, sakit penyakit, berdasarkan tafsiran, dia mengalami sakit penyakit, dia berdoa 3 kali, tapi Tuhan tidak memberikan jawaban, tidak memberikan membuat kesembuhan pada penyakit, tetapi tetap dia harus dia jalanin. Akhirnya dia menerima dan akhirnya memberikan kesimpulan, ya sudah, aku rela, aku senang katanya terhadap semua yang terjadi kaitan dengan kelemahan, kaitan dengan siksaan, kaitan kesukaran, dan penganiayaan yang dialami dia. Itulah yang bagaimana sesuatu yang menyakitkan. Ya. Nih, di dalam 1 Korintus 1 ayat 8 dikatakan begini, sebab kami mau saudara-saudara kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, bahkan yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa, sempat dia putus asa, juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah jatuh hukuman. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya oleh kepada yang membangkitkan orang mati.
Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana sebenarnya Paulus juga mengalami suatu penderitaan, sehingga penderitaan demi penderitaan yang dialami membuat dia sadar bahwa dalam penderitaan dia akhirnya menyimpulkan bahwa tidak apa-apa penderitaan itu terjadi padaku, tidak apa-apa penderitaan itu datang kepadaku, ya, aku siap menghadapinya, ya. Sepanjang bahwa di dalamnya itu Tuhan ada gitu. Sehingga benar di dalam Roma 8 ayat 28 jelas berkata bahwa ya di situ dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Artinya apa? Allah turut bekerja bahkan di dalam penderitaan, di dalam masalah, di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Itu Allah turut bekerja. Itu sebenarnya ingin disampaikan oleh Paulus. Sehingga ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan, akhirnya dia menyimpulkan, saya sudah siap, saya rela, saya menjalani, dan saya tidak perlu terlalu khawatir atau kecemasan. Karena apa? Allah turut bekerja, bahkan di dalam kelemahanku, katanya pun, aku menjadi kuat, karena dia tahu bahwa di situ Allah turut bekerja. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang permasalahan, maka yang saya katakan tadi, kenapa semua orang pasti punya masalah. Itu yang prinsip utama, pasti semua orang punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Bahkan dari mulai kecil sampai tua, kita punya masalah. Cuma tingkatannya saja yang agak berbeda-beda, tetapi itu juga semua punya masalah. Seharusnya itu yang menjadi dasar kita ketika kita menghadapi masalah. Ya kita juga harus siap. Kenapa? Ya bukan saya saja yang menghadapi masalah, semua yang akan menghadapi masalah. Ya, sekalipun yakin orang kaya sekalipun pasti punya masalah. Saya punya membaca buku bagaimana seseorang yang kaya bukan main, tetapi ketika ada masalah terhadap dirinya bahkan menjadi bebannya pun lebih berat gitu. Padahal dia orang kaya. Ya. Artinya apa? Tidak ada orang yang bisa terlepas dari suatu masalah, sekalipun mungkin orang kaya. Bahkan saya pernah membaca juga, mendengar seorang psikolog, psikolog, mereka pun yang bisa mengajarkan orang cara begini segala, tetap aja juga bahkan mereka sering menghadapi masalah, bahkan mereka khususnya berdasarkan penjelasan, bahkan yang sering psikologi itu yang psikolog yang sering hidupnya malah tidak beres, yang terjadi perceraian. Padahal seorang psikolog harusnya dia bisa mengatasi, tapi kenyataannya enggak. Mereka juga menghadapi dan tidak bisa mengatasinya. Artinya apa? Inilah pelajaran pertama. Ketika kita berbicara tentang tangguh menghadapi masalah, maka kita harus melihat bahwa setiap orang, siapapun dia, pasti punya masalah. Ya, dan karena itulah tinggal bagaimana kita menyikapi dan memandang masalah ini terhadap diri kita dan bagaimana kita siap menghadapinya. Ya. Dan kedua, bahwa bukan saja manusia siapapun akan menghadapi permasalahan, juga bahwa memang ini permasalahan sudah ada ketika manusia sejak jatuh dalam dosa, maka manusia memang sudah ditakdirkan atau sudah ada menghadapi suatu dilema bahwa ketika kita jatuh dalam maka penderitaan, ada suatu masalah yang akan kita hadapi di dalam kehidupan ini. Itu sudah menjadi yang harus kita tekankan, kita tahu bahwa memang Alkitab, firman Tuhan sudah mengatakan. Sehingga ketika ada masalah, ya memang ini dunia ini sudah di bawah kutuk. Sehingga kita hidup di dalam dunia ini, ya di dalam dunia yang punya banyak masalah. Dan kita hidup di dalam dunia yang punya banyak masalah, dan kita salah satu orang yang tinggal di sini, maka pasti kita juga punya masalah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita belajar dari firman Tuhan. Bahkan orang-orang percaya sekalipun, orang-orang yang beriman, tokoh-tokoh iman, rasul-rasul, nabi-nabi, bahkan Tuhan kita sendiri, Yesus yang datang ke sini pun, dia ketika datang ke dalam dunia juga dia punya masalah. Artinya masalah, dia menghadapi masalah. Ya, bagaimana akhirnya dia yang
begitu indah dalam arti memberikan kabar baik, tidak ada satu salah pun dia, tetapi akhirnya dia malah dibunuh, malah dia dimusuhi. Dia memberikan sesuatu penyembuhan, sesuatu berkat. Kenyataan tetapi bukan hanya kebalikannya, orang biasanya kan kalau yang terbaik kita berikan maka hasilnya ya pasti orang baik juga. Enggak juga. Buktinya Tuhan Yesus memberikan yang terbaik yang dia miliki kepada orang, tetapi imbasnya kebalikannya adalah apa? Hukuman mati, penganiayaan, kata-kata penistaan, kata-kata hujat yang dia terima. Artinya di situ kita juga belajar bagaimana kita belajar daripada para rasul, pada nabi-nabi, bahkan tokoh iman yang disalah mengerti orang, bahkan punya masalah, kita juga pasti. Cuma kita belajar dari mereka bagaimana menghadapi permasalahan tersebut. Karena itulah saya katakan tadi, bahwa kita ketika kita memandang masalah ini, dan ketika kita menghadapi ada sesuatu masalah, ingatlah bahwa permasalahan itu sudah ada sejak manusia jatuh dalam dosa, dan itu konsekuensi dosa yang harus kita tanggung sebagai sebagai anak daripada Adam yang harus menerima hukuman juga. Bahwa yang kedua bahwa permasalahan itu bukan hanya dihadapi oleh orang yang berdosa yang tidak percaya Tuhan, tidak. Kenyataannya adalah orang percaya pun, bahkan orang yang benar-benar percaya dan takut sama Tuhan pun, ya, Bapak orang beriman, Abraham, ya, harusnya ketika dia panggil, dia udah percaya, dia tidak ada masalah. Ternyata mendapat anak pun susahnya bukan main gitu. Setelah kadang-kadang nanti menjadi atau kenyataan sampai dia mati pun enggak. Dia melihat cuma anaknya hanya Ishak dan paling beberapa, apa yang difirmankan dijanjikan Tuhan seakan-akan banyak keturunanmu enggak dia lihat, ya. Jadi bahkan di dalam perantauan kan gitu ya, seperti Pak Pendeta Gelenden dulu merantau ke sana ke sini kan, tapi lebih enak sekarang. Kalau dulu kan nggak jelas Pak Abraham gitu kan, di mana terserah tanggung. Ya, penting percaya. Artinya apa? Masalah bukan hanya dihadapi oleh orang-orang berdosa, tetapi orang tidak berdosa pun itu menghadapi. Nah, di samping itu kita juga ketika memandang masalah, kita harus ingat bahwa masalah seperti apa yang dikatakan tadi oleh Rasul Paulus, dan bahkan kalau kita lihat kasus-kasus seperti Sadrak, Mesa, Abednego, mereka menghadapi masalah padahal mereka gara-gara hanya ingin menyembah Allah yang benar. Loh, malahan kok Tuhan tunjukkan sehingga mereka menghadapi masalah di dalam menghadapi kematian begitu menakutkan. Tetapi ya itu tadi, bahwa masalah selamanya tidak bersifat negatif. Bahkan masalah pun bisa menjadi bersifat positif. Artinya kita harus melihat bahwa ketika menghadapi masalah ada aspek positif yang terjadi di dalam masalah yang harus kita hadapi. Ya. Jangan sampai kita berpikir, seperti kadang-kala dulu saya memang banyak ajaran mengatakan kalau kau menghadapi masalah ketika sakit penyakit dan tidak sembuh, berarti kamu dosamu banyak dan belum diampuni Tuhan atau segala macam. Kan kadang-kala gitu. Kalau seandainya orang datang untuk persembuhan, dia bilang meminta supaya ada mujizat, kenyataan mujizat tidak terjadi, wah berarti orang ini meminta dia belum bertobat, belum. Kenyataan enggak, bukan di situ. Ya, padahal dia sudah yakin banget, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi kenyataannya ya itu tadi, tidak dijawab. Kenapa? Memang ada rencana tadi Roma 8, ada rencana yang indah yang Tuhan akan tunjukkan, Tuhan berikan, sehingga kita jangan hanya berpikiran negatif saja terhadap masalah, tetapi ada sesuatu aspek positif kalau kita renungkan terus kita gumuli, pasti ada. Paling tidak itu akan menunjukkan bagaimana supaya kita kuat membuktikan. Ya, nanti banyak ayat mengatakan bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat. Dan itu memang bukti. Saya berapa kali mendengar kesaksian, ada ibu yang kena kanker di Singapura sana, malahan dipanggil dokter supaya malahan menjadi saksi menguatkan orang-orang yang kena kanker, sehingga bisa menjadi penghiburan bagi orang dan memperkuatkan orang. Artinya apa? Dia jadi berkat ketika di dalam masalah. Itulah artinya apa?
Jangan melihat hanya permasalahan itu dari sisi negatif. Tetapi kita juga harus melihat bahwa dalam masalah pasti ada sisi positif yang Tuhan akan tunjuk, walaupun mungkin kita belum mengerti ketika kita menghadapi masalah. Tetapi pasti ada secara terus-terus kita gumuli seperti saya katakan. Ketika saya menghadapi yang saya katakan tadi, kasus adik saya itu, saya benar berat sekali. Tapi lambat laun akhirnya saya pergumulin, walaupun ini renungan saya, evaluasi saya lihat di situ. Dia jawab begini, coba kamu renungkan ketika bapakmu meninggal, kalian punya anak 8. Sekarang gimana? Oh, ya bisa ya Tuhan berkati kami bisa hidup dan tidak ada satupun yang meninggal, semua sehat-sehat. Loh pertanyaannya tadi ibumu nggak punya duit, nggak punya ini, tapi bisa semua 8 semua hidup sehat, semua ini. Artinya apa? Apa yang terjadi kepada adikmu ini juga tetap Tuhan pelihara. Jadi jangan hanya mengandalkan diri, tetapi di situ ada sisi positif bagaimana kita melihat. Karena tadi saya pikir bahwa seharusnya Tuhan menyertai orang yang percaya, berharap. Padahal ada sesuatu sisi positifnya ketika masalah, kita melihat, di situ Tuhan bekerja. Ya. Jadi itu yang, dan juga ketika ada masalah, sama seperti saya katakan tadi, kita harus melihat pasti ada jalan keluarnya. Ya, secara teori kadang-kala kita memang lebih tertarik dengan ajaran-ajaran teori motivasi dalam dunia ini gitu. Apa artinya? Orang dunia aja bilang pasti dalam dalam masalah pasti ada jalan keluarnya. Apalagi kita orang percaya. Kita percaya bahwa ada setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Sekalipun jalan keluarnya, sekalipun itu mungkin pahit, tetapi pasti Tuhan akan berikan jalan keluar sepanjang kita percaya kepada. Ya, dan yang poin yang terakhir, ketika ada masalah, ingat permasalahan itu tidak lebih besar daripada Allah itu sendiri. Itulah yang dikatakan oleh para Daniel 3 ayat 17-18, ketika mereka diperhadapkan hukuman mati, menyembah dewa itu yang atau kamu mati gitu. Tapi akhirnya mereka mengatakan sekalipun ya. Kalau kita lihat Daniel 3, saya sangat tersentuh juga kalau seandainya itu terjadi bagi diri saya, mungkin pertanyaannya agak susah sekali ya. Daniel 3, 17-18 berkata gini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah engkau mengatakan ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya apa? Mereka percaya bahwa Tuhan sekalipun tidak melepaskan mereka. Mereka tahu bahwa Tuhannya mereka lebih besar daripada patung dewa yang akan mereka sembah. Sehingga apa? Sekalipun masalah itu benar-benar mengancam jiwanya, mengancam hidup mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan mereka lebih besar. Sekalipun seakan-akan masalah itu, permasalahan itu, kok seandainya tidak mereka dapatkan jalan keluarnya. Sekalipun gitu. Pertanyaannya bisa nggak kita ya begitu? Pertanyaannya bisa nggak kita mengatakan bahwa kita sekalipun Allah tidak memberikan jawaban atau membebaskan diri kita dari permasalahan, tetapi kita tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Karena kadang-kala kita terpengaruh kan kadang-kala dengan ajaran-ajaran orang teologi kemakmuran, teori kesehatan ataupun teologi penyembuhan. Kalau kita punya Allah pasti kita akan disembuhkan. Karena Allah kita berkuasa, kita anak Allah, maka kita sebagai anak Allah pasti akan Tuhan berikan. Kenyataan tidak, berani nggak kita sebagai anak Allah juga sama seperti Tuhan Yesus yang menghadapi permasalahan, dia siap untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, itu yang menjadi pegangan kita. Oleh karena itulah ya, disinilah kita bagaimana bisa mempelajari, kita akan tangguh ketika menghadapi masalah. Ya. Hal yang kedua yang kita pelajari, permasalahan kita juga harus evaluasi. Ya, jangan hanya kita tangguh menghadapi masalah. Kenyataannya masalah itu pun kita tidak evaluasi. Artinya apa?
masalah itu kan bisa mungkin timbul benar karena dunia ini sudah di dalam kuasa dosa, sehingga kita hidup dalam dunia pasti kita akan menghadapi salah karena memang kutuk dosa. Tetapi kemungkinan itu kesalahan, masalah itu timbul karena diri kita sendiri. Ini juga harus kita pikirkan, harus kita pertimbangkan. Jangan sampai kita mengatakan, oh saya tangguh menghadapi masalah. Iya masalah kamu sendiri yang buat. Bagaimana masalah itu karena dosamu, karena perbuatanmu. Contoh lah, kamu mencuri sehingga kamu dihukum. Kan kamu bilang saya di penjara, oh Tuhan. Jangan gitulah. Seandainya saya orang pegawai negeri, saya tidak banyak kadang-kala pegawai negeri katakan tidak mendapatkan jabatan. Oh karena apa? Sebagai orang percaya. Padahal pertama hidupmu tidak benar, pekerjaanmu nggak beres, kualitasmu rendah, tetapi mengatakan bahwa oh, saya tidak naik karena oh, saya sebagai orang. Oh enggak, evaluasi. Masalah itu kenapa? Oh timbul karena saya yang tidak beres hidupnya. Sehingga kita dari situ juga kita belajar untuk bagaimana menyelesaikan masalah karena timbul khilaf. Tapi satu sisi juga, permasalahan itu timbul juga ada, tadi saya sudah singgung bahwa kita harus dalam evaluasi, oh ini memang ada pencobaan yang diberikan iblis kepada kita untuk apa? Kita menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Sehingga kita sengaja diberikan pencobaan oleh iblis sehingga kita malah mengutuk Tuhan. Dan kita seakan-akan menyalahkan Tuhan. Ingat bahwa kita harus tidak, kita harus lihat bahwa masalah pun itu bisa menjadi suatu ujian, tadi saya katakan, ujian bagi kita untuk mengetahui sejauh mana menunjukkan kita itu adalah orang percaya, orang beriman. Karena itulah, ketika kita menghadapi masalah, yang sarana kita harus kita evaluasi masalah itu adalah karena saya kah, karena izinan Tuhan kah, ataukah karena cobaan, ya, sehingga kita bisa akhirnya kita bisa merenungkan, mengevaluasi dan akhirnya kita sadar, waduh, kita siap untuk menghadapinya. Nah, poin yang selanjutnya adalah sebagai orang percaya, ketika tema kita adalah tangguh menghadapi masalah, dan ini memang harus. Karena memang kita harus meneladani Kristus, kita harus tangguh. Dan kenapa itu dikatakan tema ini pun pasti pertanyaannya lah, memang orang percaya harus tangguh dalam menghadapi masalah. Pertanyaannya mengapa kita harus tangguh? Mengapa harus kita kuat menghadapi permasalahan? Itu juga menjadi kita harus pikirkan, kita renungkan. Dan kalau kita mau tangguh itu juga kita harus pelajarin. Mengapa kita harus tangguh menghadapi permasalahan? Yang pertama adalah karena kita orang percaya yang meyakinin bahwa Allah itu lebih besar dari setiap permasalahan kita. Itu yang tadi Daniel tadi. Itu Allah itu adalah lebih besar terhadap apapun kekuatan, kecemasan yang kita hadapi. Allah itu lebih besar dari masalah. Sehingga kita ngapain kita menjadi kecewa, menjadi undur, menjadi berat. Walaupun pasti kan akan ada sempat putus asa kata Paulus. Tetapi pada akhirnya dia memandang Tuhan. Sebab Tuhan itu jauh lebih besar daripada permasalahan yang dihadapi. Penyakit yang dialami, siksaan yang dialami, itu juga bukan lebih besar daripada apa yang Tuhan itu sendiri. Dia percaya bahwa Tuhan, apalagi janjinya, hidup kekal, bahwa surga, kematian Kristus sudah diberikan, itu menjadi kekuatan yang membuat kita menyatakan bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari permasalahan kita. Sehingga kita akan tangguh. Yang kedua, tadi kita sudah membaca Roma 8 yang 2. Di situ mengapa kita harus tangguh? Karena tadi sebagai orang percaya yang sudah beriman teguh kepada Tuhan, tadi bahwa firman Tuhan sudah mengajar kepada kita. Karena itulah kita harus, ya, jujur Bapak Ibu sekalian, ketika saya diberikan ini, saya belajar dan merenungkan beberapa poin, khususnya melihat nabi-nabi, melihat rasul-rasul, tokoh-tokoh iman. Dan ketika mereka menghadapi masalah, mereka dan kuat menghadapinya. Karena itu tadi, mereka melihat bahwa ada rencana yang indah yang Tuhan akan sediakan, Tuhan berikan dalam permasalahan. Dan ketika kita yakin itu ada, maka yakin dan percayalah pasti kita akan kuat dan tangguh menghadapi masalah. Tetapi kalau kita tidak melihat ada rencana yang indah atau sesuatu maksud yang baik yang Tuhan berikan di dalam permasalahan, maka kita tidak akan pernah bisa kuat.
Dan kita selalu bertanya-tanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Tetapi ketika kita bertanya, ada sesuatu rencana yang indah, yang mungkin saat ini kita tidak melihat. Tapi kita yakin ada sesuatu yang indah, sesuatu yang Tuhan siapkan yang baik dalam masalah, pasti kita akan kuat dan tangguh. Karena itu kenapa kita harus tangguh? Karena itu tadi, ada sesuatu rencana, sesuatu yang indah yang akan Tuhan berikan. Dan yang ketiga adalah, di dalam Mazmur 191 dikatakan bahwa itu supaya apa? Ketika kita menghadapi masalah, dalam Mazmur 119 ayat 71, dia berkata demikian. Pemazmur berkata demikian. Ya. Ayat 71 berkata demikian. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Aku tertindas itu baik bagiku. Tertindas baik bagiku, katanya. Loh, orang tertindas baik, katanya. Kenapa? Kok dia bilang itu kan masalah tertindas. Kenapa baik bagiku? Katanya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tuh. Pemazmur mengatakan ketika ada masalah, ketika dia tertindas, itu baik, katanya. Supaya apa? Melalui permasalahan kita belajar mengenal Allah dan firman-Nya. Mengenai ketetapan-ketetapannya. Artinya apa? Kenapa kita harus tangguh? Ya itu tadi, melalui di situ tadi, kita tahu bahwa melalui permasalahan ada sesuatu, semakin belajar kita mengenal Allah. Bukan hanya kita melihat hanya Allah itu hanya baik-baik, berkat, berkat, berkat. Tetapi ketika ada masalah rupanya pun itu ada kita belajar tentang Allah yang kelihatannya menekan, tetapi rupanya tidak. Itu seperti Ayub, katanya kan, ketika dia masalah, dia akhirnya mengatakan, dulu aku dengar dari orang, sekarang aku melihat sendiri. Artinya apa? Ketika dari masalah lah dia semakin dekat sama Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Tanpa ada masalah, mungkin dia ya dengar-dengar dari Tuhan, dari orang saja. Kita juga demikian. Kadang-kala kita dengar dari khotbah orang saja sehingga kita salah pengertian, ya. Dan juga di dalam 1 Timotius 1:12 itu mengajarkan kepada kita kenapa kita harus teguh atau tangguh di dalam permasalahan, karena ya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi masalah. Artinya apa? Segala permasalahan yang kita hadapin sama seperti Paulus di dalam Filipi 4 segala perkara dapat ditanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu selalu ayat yang pasti kita sudah hafal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara artinya segala masalah dapat ditanggung dalam Dia yang memberi. Karena apa? Karena permasalahan kita, kenapa teguh? Karena kita tahu bahwa ada kekuatan Tuhan yang Dia berikan kepada kita untuk kita menghadapi permasalahan. Maka pasti kenapa kita harus teguh dalam permasalahan? Ya itu tadi. Karena kita yakin, percaya Tuhan memberikan kekuatan. Cuma masalahnya ya itu tadi. Iman kita kan kadangkala, saya kadangkala sering berdoa sama Tuhan, ampuni dosa saya Tuhan karena iman saya masih kecil. Karena apa? Kadangkala kadangkala minta berdoa supaya lepaskanlah dari ini segala macam. Saya mengaku di hadapan Tuhan, karena apa saya mengatakan ya itu, saya mengatakan Tuhan iman saya masih kecil. Karena ketika menghadapi masalah itu kemungkinan juga kekuatan saya tidak sekuat dari orang-orang. Sehingga saya mengaku dosa di hadapan Tuhan, mengatakan dan minta pertolongan supaya Tuhan mampu memberikan kekuatan. Artinya apa? Sebenarnya sudah diajarkan dalam Alkitab, firman Tuhan. Masalahnya yaitu tadi, kita sejauh mana memiliki iman yang kecil, yang kuat, bertumbuh, meyakini bahwa Tuhan itu membantu menolong kita dalam kita menghadapi masalah. Itu yang tidak ada. Dan yang poin selanjutnya adalah kenapa kita harus tangguh? Karena kita sudah memiliki teladan gitu sebenarnya. Dan kita harus mencontohi Tuhan kita yang tangguh ketika menghadapi, dan kita pun harus sama seperti Dia. Artinya apa? Ketika kita ingin mengatakan percaya pada Dia, mau tidak mau, bukan hanya dalam ininya saja, dalam hal enaknya saja, tetapi dalam hal pahitnya pun kita harus berani mengatakan, saya mau ngikutin Dia dan saya ingin sama seperti Dia. Paulus mengatakan dalam penderitaannya. Artinya apa? Disitulah kenapa kita bisa menjadi tangguh menghadapi masalah, karena kita percaya bahwa kita sudah punya teladan dan kita harus meneladani Dia.
Sama seperti Paulus katakan, ikutilah teladanku karena aku juga sudah meneladani Kristus. Ya. Dan di situ di dalam setiap permasalahan kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan bekerja. Dan poin yang terakhir yang penutup ya, sebagai renungan kita, sebagai penyelesaian begini. Bagaimana kita harus melihat bahwa kalaupun ada permasalahan kita bisa tangguh, ingatlah. Dan kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Selalu mengikut Tuhan, selalu percaya Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam permasalahan. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga ketika kita tanamkan itu dalam diri kita, percayalah, pasti kita akan tangguh menghadapi permasalahan. Dan kita pasti diberikan kekuatan, kesabaran untuk menghadapi permasalahan, dan kita akan percaya ada sesuatu yang indah di balik permasalahan itu, ya. Dan kedua, bahwa ketika kita menghadapi permasalahan, lihatlah, sadari bahwa hidup ini sekedar bukan dalam dunia ini, tetapi ada janji surga yang sudah diberikan kepada kita. Jadi ketika pun ada masalah, kita melihat janji surga yang begitu indah yang sudah Tuhan sediakan, sehingga ketika ada masalah pun kita kuat. Karena apa? Kita sudah mendapatkan tempat yang indah yang Tuhan janjikan pada kita. Jadi ketika ada masalah, ya makanya mati pun adalah untung. Karena apa? Karena tadi ada sesuatu tempat yang indah yang Tuhan janjikan, sudah Tuhan berikan, yang dimana kita akan bertemu muka dengan muka. Karena itulah, karena pun ada masalah, ingat selalu bersyukur sekalipun ada masalah. Karena melalui masalah itulah kita akan menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Sebagai orang percayakah kita, atau sekedar hanya sebagai orang-orang biasa saja, ya. Dan di dalam Kejadian 5 ayat Kejadian 50, di sana dikatakan bagaimana melalui masalah kita dapat mempermuliakan Allah, ya. Di dalam Kejadian sebagai penutup yang terakhir, dalam Kejadian 45 ayatnya, ketika kasus ini cerita, ya, Kejadian 45 ayat 8 sampai ayat 4 sampai 5, Kejadian 45 ayat 45, dia berkata demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara itu, marilah dekat, maka mendekatlah mereka, katanya, akulah Yusuf saudaramu. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah dan menyuruh aku mendahului kamu. Artinya apa? Kita bersyukur pada Tuhan, kita sadar bahwa melalui masalah kita mempermuliakan Allah. Itulah yang kita harus tanamkan. Permasalahan yang kita hadapi, di situ kita sarana bagi kita untuk mempermuliakan Allah. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kita, kalau kita mau tangguh, ingatlah bahwa permasalahan bukan menjadi sesuatu hambatan, menjadi sesuatu beban yang begitu berat. Karena di dalam masalah itu kita melihat bagaimana Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan. Bahkan Tuhan melalui itu kita bisa mempermuliakan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui permasalahan itu pun kita semakin kenal dan dekat dengan Tuhan. Semakin akrab, begitulah. Masalah ini kita membuat semakin kita bergaul akrab dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, dan kita semakin kuat tangguh di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Amin, kita berdoa.